Hello, welcome back to my channel. Saya Rachel dan kali ini saya akan mereview sebuah buku horor yang sangat terkenal. Pet Sematary by Stephen King. Buku ini sudah 2 kali difilmkan, tahun 1989 dan tahun 2019. Genre-nya horor dan without any further ado, kita langsung aja ya. Louis Creed bersama keluarganya, isinya Rachel, Ellie, dan Gage, mereka pergi ke sebuah kota. Mereka pindah ke Ludlow karena Louis harus bekerja di University of Maine sebagai tenaga medis, sebagai dokter di sana. Mereka juga memiliki seekor kucing peliharaan bernama Church yang mereka bawa juga. Si kucing ini kesayangan Ellie, anaknya Louis. Ketika Louis pertama kali menginjakan kaki di rumah barunya, sebenarnya sudah ada tanda-tanda anaknya jatuh, Ellie, lalu Gage juga tersengat lebah. Louis berkenalan dengan tetangga di seberang rumahnya, yaitu Judd Crandall, bersama istrinya Norma. Nah, si Judd ini adalah sosok pria yang kebapaan seperti itu, sehingga Louis tuh merasa nyaman dan merasa dekat dengannya. Judd yang memperkenalkan Louis dengan lingkungan rumah di sekitarnya, termasuk jalan setapak di dekat rumahnya yang menuju ke Pet Sematary. Pet Sematary yang menyimpan misteri, menyimpan suatu sejarah kelam. Lingkungan rumahnya Louis ini sebenarnya lingkungan yang tenang, yang bergaya pedesaan, tetapi karena banyak truk yang melintas dan sangat kencang, nah itu Judd bilang banyak hewan peliharaan yang tewas tertabrak oleh si truk tersebut, sehingga mereka harus dikuburkan di Pet Sematary. Nah, dan yang lebih mengerikan lagi, si daerah Pet Sematary itu ternyata tanahnya itu masih menjadi bagian dari bangunan rumahnya Louis. Ada pemakaman lain, itu pemakaman sakral suku Mi'kmaq, suku Indian di sana, yang tanahnya asam, tanahnya tidak subur, tidak bisa ditanami tanaman, hanya bisa untuk mengubur jasad. Nah, ternyata si tanah itu bisa menghidupkan makhluk hidup yang telah mati. Nah, mulai terjadi peristiwa yang insiden-insiden mengerikan. Nah, si Louis ini sebenarnya dia sudah diberi tanda, sudah diberikan sign bahwa dia bisa menolak, dia bisa mengambil pilihan lain, mengambil jalan lain untuk tidak berurusan atau berhubungan dengan si Pet Sematary tersebut. Seperti contohnya, pada saat Louis pertama kali datang ke rumah barunya, karena dia diceritakan sebagai orang yang organize, orang yang rapi, dan dia selalu menyimpan kunci rumah itu di amplop gitu ya, di dalam mobilnya. Dia cari-cari nggak ada. Judd punya kunci cadangan rumah tersebut, dan dia ingin memberikannya pada Louis. Setelah itu, Louis tuh menemukan kuncinya, ternyata ada di sela-sela di dashboard mobilnya. Kejadian tersebut, kalau menurut saya tuh seperti simbol bahwa Judd istilahnya penghuni tempat tersebut, dia tuh ingin memberikan kunci kepada Louis bahwa ya udah deh, sekarang kamu yang lebih muda dan kamu yang baru datang ke sini, ya udah kamu aja yang pegang kuncinya, kamu yang jadi penghuni tempat ini. Ketika dia menangani seorang pasien kecelakaan yang bernama Victor Pascal, dia seolah-olah memberitahu kepada Louis agar tidak pergi ke Pet Sematary, jangan sampai melewati batas tumpukan ranting. Karena di atas sana adalah tempat yang sangat mengerikan, tempat makhluk-makhluk seram tinggal di sana. Salah satunya Wendigo yang menurut mitos orang Indian, siapapun yang disentuh oleh Wendigo, dia akan menjadi kanibal. Ellie sempat menginjak ranting-ranting tersebut. Dari situlah Ellie mendapatkan mimpi buruk tentang hal yang akan terjadi. Akhirnya ya, terjadilah
tragedi-tragedi yang sangat menyedihkan, yang sangat mengerikan juga di keluarga Creed. Yang saya sukai dari novel ini risetnya mendalam. Buku ini memuat banyak sekali hal, contohnya dosa besar, juga pentingnya kejujuran di dalam keluarga. Selain itu, juga tentang pentingnya untuk mendengarkan nurani. Di sini juga diceritakan tentang sejarah, di mana ada sengketa tanah antara suku Indian dengan pendatang, lalu urban legend tentang Wendigo, yaitu makhluk berbadan anjing dan memiliki tanduk seperti rusa, yang di buku ini dia menjadi penghuni di pekuburan Micmac. Buku ini menurut saya kaya. Selain itu juga ada family drama dan ada beberapa bagian yang menyentuh persahabatan antara Louis dengan Judd dan dosa-dosa masa lalu juga yang mempengaruhi ending dari novel ini. Saya merekomendasikan novel ini kalau kamu suka cerita keluarga berbalut horor. Oke. So, sekian dulu dari saya. Thanks for watching and see you next time. Bye.